Apa sih fungsi preheating dalam pengelasan dan tujuannya itu untuk apa loh? Jadi di sini akan coba saya jelaskan loh. Menurut AWS atau American Welding Society, definisi preheating itu adalah panas yang diberikan kepada logam sebelum pengelasan loh, untuk mendapatkan suhu atau memelihara suhu preheating pada saat pengelasan. Jadi gambarannya begini lur, sebelum kita melakukan pengelasan itu biasanya material yang akan kita las itu perlu atau harus dipanaskan terlebih dahulu. Itu karena apa lur? Karena nanti pada saat proses pengelasan itu antara base metal atau material yang akan kita las dengan busur pengelasan kita itu terjadi perbedaan suhu yang sangat tinggi sekali lur. Jika material tersebut berada pada kondisi dingin atau suhunya itu dingin, tidak panas, dan bertemu dengan busur pengelasan yang panas sekali, itu maka anomali suhunya akan mempengaruhi perbedaan atau perubahan material yang ada di dalam logam tersebut loh. Nah, untuk proses pemanasannya sendiri itu bisa menggunakan api dari kompor atau blender atau burner atau selimut listrik juga bisa. Untuk selimut listrik sendiri jarang kita jumpa ya loh. Biasanya hanya perusahaan-perusahaan besar yang punya selimut listrik itu loh. Itu bentuknya ya seperti selimut atau seperti fire blanket kalau sedulur semuanya tahu selimut api ya itu, tapi ada kabelnya banyak sekali loh. Jadi itu selimutnya akan dialiri listrik sehingga menimbulkan panas dan akan tersalurkan kepada base metal itu sendiri ya. Lalu apakah semua material perlu atau harus dilakukan treatment preheating sebelum pengelasan? Ya untuk baiknya sih perlu lur. Tapi untuk material baja lunak atau mild steel itu ada toleransi untuk tidak dilakukan preheating, tidak apa-apa ya lur. Tapi tetap mempertimbangkan ketebalan dari material itu sendiri lur. Jika materialnya dinilai sangat tebal ya perlu dilakukan preheating lur, bahkan harus ya lur, untuk ketebalan tertentu itu harus dilakukan preheating lur. Lalu tujuannya apa dilakukan treatment preheating sebelum pengelasan? Jadi tujuannya itu ada banyak lur. Beberapa diantaranya saya sebutkan adalah untuk mengurangi kelembaban pada material itu sendiri lur. Jadi material jika dalam kondisi dingin atau suhu ruangan itu akan mengalami yang namanya kelembaban lur. Jadi materialnya itu lembab, ada kandungan air, ada kandungan kontaminan yang lain seperti mungkin solar atau bekas oli. Jadi untuk meminimalisir atau menghilangkan kelembaban dan kontaminan zat lain itu perlu dilakukan pemanasan atau preheating, karena dengan dilakukan preheating itu tadi maka akan menguap itu tadi airnya atau mungkin solarnya atau mungkin olinya begitu loh. Dan tujuannya kedua adalah untuk mengurangi anomali atau perbedaan suhu yang sangat ekstrim antara busur pengelasan dan material yang akan dilas ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwasanya perbedaan suhu pada busur dan material yang akan kita las itu jika posisi atau kondisi materialnya dingin itu terjadi perbedaan suhu yang sangat ekstrim. Nah, sebagai gambarannya jika sedulur pernah membuat kopi pada cangkir yang dingin, nah jadi jika cangkir itu pada posisi dingin lalu kita masukkan air panas ke dalamnya, maka itu terkadang untuk beberapa kasus itu langsung terjadi pecah loh. Nah itu karena ada anomali atau perbedaan suhu yang sangat ekstrim sekali dari gelas yang tadinya dingin kemudian langsung dimasukkan air panas dengan volume yang banyak, itu maka akan pecah gelasnya loh. Nah itu berlaku juga pada material atau logam-logam saat pengelasan loh. Dan sedulur-sedulur pasti pernah lah mengalami atau menjumpai crack setelah proses pengelasan. Nah itu sebabnya itu tadi lur, karena tidak dilakukan preheating sebelum melakukan pengelasan. Jadi untuk meminimalisir anomali atau perbedaan suhu yang sangat ekstrim ya itu perlu dilakukan preheating itu tadi lur. Dan untuk tingkatan suhu pada saat preheating itu biasanya ditentukan dari ketebalan material dan yang kedua jenis logam atau material yang akan dilakukan pengelasan ya lur. Tetapi itu semua kembali lagi kepada WPS. Biasanya di WPS itu sudah dijelaskan bahwasanya preheat itu berkisar di suhu sekian sampai sekian, dan nanti post heat treatmentnya juga di angka sekian sampai sekian. Itu semua kembali kepada WPS masing-masing ya. Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, itu hanya sepengetahuan saya saja ya. Mohon dimaafkan bahwasanya
Jika pengetahuan atau wawasan saya ini masih terbatas lor. Mungkin untuk sedulur-sedulur yang lebih senior atau yang lebih berpengalaman, mohon ditambahkan di kolom komentar ya lor. Oke, terima kasih. Itu saja. Semoga sedulur semuanya diberikan kelancaran, keselamatan. Jangan lupa safety, utamakan keselamatan. Tidak ada pekerjaan yang terlalu penting sampai mengabaikan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.